Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sakianto. Di sini saya akan menjelaskan saluran transmisi bagian 8. Rangkaian hubung singkat yang pertama, rangkaian terbuka, yang ketiga rangkaian posisional, yang keempat adalah PSWR. Dan di sini pertama yaitu rangkaian hubung singkat. Arus hubung singkat adalah arus yang lebih yang dihasilkan oleh penggunaan dengan mengabaikan implementasi antara titik-titik pada operasional yang berbeda. Dalam kondisi layanan normal, perhitungan harus hubung singkat dilakukan dalam rencana panel hubung agar peralatan tersebut bisa menahan arus hubung singkat yang besar. Nah, di sini ada arus hubung singkat adalah arus lebih yang dihasilkan oleh gangguan dengan mengabaikan implementasi antara titik dan pada operasional yang berada dalam kondisi normal. Selanjutnya, itu arus hubung singkat menurut teknisi adalah penggangguan yang terjadi di sistem kelistrikan di mana dua penghantar yang memiliki benda tegangan yang terhubung dengan kondisi hambatan listrik yang rendah sehingga timbul arus listrik yang besar. Arus hubung singkat versi Kleiner adalah penemuan antara dua penghantar seperti R dengan fase S atau T, dengan fase R, S, T dengan netral 0. Fase R, S, atau T dengan ground. Nah, untuk rangkaian terbukanya, rangkaian listrik terbuka merupakan suatu bentuk rangkaian listrik di mana arus tidak dapat mengalir dalam rangkaian karena ada bagian dalam rangkaian yang tidak terhubung atau dihubungkan dengan komponen pemutus arus seperti saklar. Rangkaian terbuka tidak dapat mengalirkan arus karena jalannya arus terputus atau dibuka. Rangkaian terbuka adalah suatu bentuk rangkaian di mana tidak ada arus yang dapat mengalir dalam rangkaian karena ada bagian dalam rangkaian yang tidak terhubung dengan komponen terputus arus seperti saklar. Nah, yang selanjutnya di sini ada rumus tegangan atau jepit pi dan rumus gaya gerak atau listrik. Nah, rumusnya tuh G E sama dengan I X R tambah R. Pi sama dengan I kali R tambah I kali R. Dan Pi sama dengan I kali R kurang Pi sama dengan Pi kurang E kurang I kali R. Nah, keterangannya yaitu di mana E itu GGL atau pol, I itu arus listrik, dan Pi tegangan jepit pol. Dan R sama dengan hambatan luar, R kecil yaitu hambatan dalam. Nah, yang selanjutnya yaitu rangkaian resonan, di mana rangkaian resonalisasi adalah rangkaian dasar di dalam rangkaian frekuensi radio. Rangkaian ini dapat ditemui pemancar, penerima, filter, dan lain-lain. Rangkaian personal ideal terdiri dari komponen L dan C ideal yang dihubungkan secara seri atau paralel. Nah, untuk rumusnya di sini adalah F0 sama dengan W bagi 2πr sama dengan 1 per 2πr kuadrat LC. Nah, keterangannya di sini yaitu F0 frekuensi resonansial atau Hz, dan L sama dengan indikator atau H, C adalah kapasitor atau F, dan W kecepatan sudut atau rad atau S. Nah, untuk PSSWR atau yang disebut dengan volta standing wave radio adalah rasio perbandingan antara gelombang datang dengan gelombang pantul, di mana kedua gelombang tersebut membentuk gelombang berdiri. Gelombang berdiri standar Watt merupakan gabungan antara refleksi dan interferensi yang digelombangkan pantul. Interpretasi gelombang dapat sehingga fase gelombang datang tergantung oleh gelombang pantul yang diakibatkan gelombang datang mengalami kerusakan. Semakin tinggi PSWR berarti performansi dari antena tersebut semakin baik atau gelombang yang diinterpretasikan semakin besar. PSWR juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara gelombang maksimal
dengan gelombang minimum. PSWR merupakan parameter yang juga sebagai bentuk match antara antena atau segi kondisi yang paling dihadapkan untuk nilai PSWR terbaik, yaitu bernilai 1, namun untuk nilai PSWR paling besar yang bisa ditoleransikan berdasarkan teori yang bernilai 2. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan dalam suatu pematerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.